Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello moms, hello semuanya. Bagaimana kabar semuanya ya moms? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Oke, di pagi hari ini seperti biasa ya, sebagai peran ibu rumah tangga kita ngoprek di dapur dulu. Alhamdulillah pagi hari ini sangat cerah sekali setelah beberapa hari diturun hujan untuk kampung saya. Tapi alhamdulillah hujannya hujan berkah, menyiram seluruh tanaman yang ada di depan rumah. Alhamdulillah pada subur-subur kembali. Oh ya mams, lagi pada sibuk apa nih? Mudah-mudahan semua aktivitas yang akan direncanakan hari ini berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah untuk hari-hari ini anak-anak santri sudah mulai sibuk kembali. Setelah 2 minggu kemarin libur untuk akhir tahun ya, akhir tahun pelajaran, tapi mereka tidak dipulangkan oleh pesantren. Ya, dikarenakan baru perpulangan juga ya untuk kemarin ketika bulan Ramadan. Jadi untuk libur kali ini mereka mengisi liburannya untuk di pesantren saja. Tapi mereka mengisi liburannya dengan hal yang positif ya. Seperti kemarin ada kegiatan anak OSPC ya, diantaranya kerjasama antara bagian olahraga dengan bagian koordinator pramuka dan bagian takmir. Jadi beberapa kegiatan diisi oleh mereka supaya mereka ya tidak jenuh gitu, tidak gabut di kamar, tidak gabut di kobong. Jadi mereka ada aktivitas untuk merefresh kembali pikiran mereka setelah 1 bulan diisi dengan ujian akhir tahun pelajaran ya. Dan beberapa hari lagi akan menyambut tahun ajaran baru 2023-2024. Untuk kegiatannya tidak jauh dengan tahun-tahun kemarin. Kebetulan saya juga untuk tahun kemarin ikut serta dalam kepanitiaan. Biasanya kegiatannya itu ya seperti porak-porak gitu ya. Kenapa harus porak? Soalnya kan harus outdoor kegiatannya biar anak-anak lebih terbuka akan gerakan bebasnya gitu. Selain porak juga diisi dengan acara kepramukaan seperti hiking, senam pramuka dan yang lain-lainnya. Ya intinya mereka aktif untuk mengisi liburannya, tidak berlamun ria, tidak menelpon orang tua mereka untuk menjemput mereka pulang. Karena ya kasus-kasus seperti yang orang-orang atau santri yang gabut yang tidak mau mengisi aktivitasnya di pesantren, mereka usil untuk menjemput orang tuanya untuk membawa mereka dari pesantren dan berlibur di rumah dengan alasan yang neko-neko seperti sakit lah, seperti ada kecelakaan lah orang tuanya atau keluarganya gitu ya, walau alam ya benar atau enggaknya. Oke, seperti biasa ini anak-anak pada pagi hari, padahal saya sudah masak tapi mereka minta dimasakin nasi goreng aja. Tadi anak yang ketiga sudah disuruh ngaji, alhamdulillah dia mau ngaji juga, tapi minta ngajinya dengan bimbingan bundanya. Ya udah tadi sebelum bikin nasi goreng, setelah cuci piring, saya ajarin dulu anak ketiga saya untuk ngaji bersama. Ini requestan untuk nasi goreng beda-beda juga ya. Anak ketiga maunya polosan, nggak mau pakai kecap, tapi anak pertama dan kedua minta pakai kecap. Ya udah sekali jalan aja, ini bikin saya yang polos dulu buat anak ketiga, lanjut sisanya saya bikin buat anak pertama dan kedua. Tinggal dikasih kecap aja. Mereka maunya kalau bikin nasi goreng kampung ini tanpa ada bawang ya, tanpa ada tambahan bumbu-bumbu lain, cukup
micin sama garam aja ditambah kecap. Paling toppingnya mereka suka ini aja, campuran telur dengan sosis aja. Ya simple lah. Makanan nikmat sederhana ala bundahnya yang tidak neko-neko. Oke, saya plating dulu ini untuk makanan anak-anak karena mereka katanya mau makan sendiri-sendiri, nggak mau disuap. Ya udah, saya plating satu-satu dengan takaran yang biasanya mereka habis segimana gitu. Soalnya kalau saya plating banyak-banyak, tidak sesuai dengan keinginan mereka, suka sisa terus gitu. Alhasil kan mubazir. Ya udah, saya platingnya sesuai dengan keinginan mereka. Dan ini penampakan anak-anak kalau lagi makan seperti ini harus di depan TV. Padahal di sini meja makan ada 2 ya, ada minibar dengan ada meja makan di dalam. Tapi nggak tahu mereka sukanya itu harus ada di depan TV gitu. Ya tadinya kita ingin formal gitu kan ya, kalau makan itu bareng-bareng biar kita saling diskusi di meja makan. Ya, dikarenakan mereka sukanya kayak gini ya wes lah, diskusinya di luar meja makan aja ya. Dan itu Salfox si cantik lagi duduk-duduk di tangga, itu adalah tangga kebesarannya, walaupun berada di tangga yang paling bawah, tapi dia suka banget main-mainan di area sana. Oke, lanjut sebelum melanjutkan aktivitas yang lainnya, di sini saya mau makan dulu. Ini tadi sudah saya masak gulai, tapi khusus saya bikin gulainya gula pedas karena kebetulan Pak suami minta yang pedas-pedas, ya udah saya bikin ya hampir seonan lah cabai domba saya blender. Tapi lo nikmat loh ya kalau kuah-kuah panas ditambah dengan nasi hangat, nikmat deh. Oke, ini sekitar jam 10 lanjut saya ikutan IHT. Ini saya duduk dengan sepupuan saya. Ini IHT biasanya suka ada untuk mengisi liburan guru-guru ya. Ini IHT ini singkatan dari in-house training. Ini diikuti oleh guru-guru mapel umum ya, baik yang ada di dalam gurunya ataupun guru yang ada di luar. Kebetulan ini yang ngisi materi adalah ibu pengawas dari dinas untuk sekolah kita. Masya Allah, ini materinya sangat berbobot sekali. Tidak jauh dengan materi tahun kemarin tentang sosialisasi kurikulum merdeka seperti itu ya. Jadi kurikulum merdeka itu terlahir ketika pandemi muncul beberapa tahun ke belakang kemarin. Akhirnya pemerintah bersejenak untuk melahirkan kurikulum seperti ini. Kenapa disebut kurikulum merdeka? Supaya anak-anak lebih aktif lagi setelah sekian lama vakum belajar secara daring gitu. Karena ternyata efek dari belajar daring itu sangat bad effort ya. Turun sekali peningkatan pendidikan dari anak-anak dikarenakan daring tersebut. Akhirnya lahirlah setelah pandemi beres adanya kurikulum merdeka seperti ini. Oke, ini sekitaran jam 11-an ada waktu coffee break. Makanya tadi saya bawa-bawa cemilan ya dari area yang tadi saya pakai buat IHT. Saya bawa makan aja nanti buat di rumah. Saya ini jalan aja karena kebetulan motor dipakai sama Pak Misua dan anak bayi juga nggak ikut, lagi main sama anak santri di rumah. Makanya ini saya mau pulang dulu buat netek dulu, takutnya dia kelaparan. Tapi sebelum nyampe ke rumah ini saya terpanggil ke kebun ya, kebun depan rumah saya. Mau mampir dulu ke pohon jambu yang pernah saya shoot dulu ya, pohon jambu berkah ini namanya. Kenapa disebut pohon jambu berkah? Karena panennya nggak berhenti-berhenti ya, bisa satu tahun itu bisa beberapa kali lah gitu. Dan ini penampakannya Masya Allah, jambunya pada ranum gini ya, dan harus dicabut, harus dipetik juga sekarang-sekarang. Soalnya kalau dibiarin sampai menguning di pohon ini
suka ada kelelawar yang gigit-gigit itu ya. Makanya daripada mubazir ya udah saya cabut yang udah agak menguning. Nggak apalah numpuk di rumah, toh nanti kalau ada yang datang ke rumah santriwati ataupun santri suka saya kasih ke mereka, jadi nggak saya makan semua ya. Oke, ini saya cari-cari dulu untuk area atas. Untuk area atas pohon jambu ini sulit dijangkau karena saya nggak bisa naik atau nggak bisa manjat pohon ya. Jadi saya nyari-nyari yang agak-agak bisa terjangkau gitu. Rata-rata yang dimakan kelelawar itu yang tinggi-tinggi ya dan yang gede-gede juga. Makanya itu suka gemes aja gitu kalau bisa naik pohon, manjat pohon langsung aja dipanjatin ini pohon. Dan pohon ini sama bapak saya dicangkok juga. Rajin banget ya kalau bapak saya masalah cangkok mencangkok. Tahu aja pohon-pohon yang berkualitas, tahu aja pohon-pohon yang sering panen. Jadi beliau cangkok aja buat nanti bisa ditanam di kebun bapak saya yang itu tuh yang sudah dibenteng. Oke, ini saya simpen kameranya di polybag yang dulu jadi tempat cocok tanam melon ya. Dikarenakan melonnya kemarin gagal panen, setelah sekian beberapa minggu ternyata gagal panennya. Dikarenakan ya gagal panen itu dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Kadang suatu saat kemarau, beberapa hari kemudian hujan terus-terusan. Jadi ke kontur tanahnya juga jadi jelek gitu. Ya hasilnya melonnya jadi gagal panen deh. Ada sih berbuah melonnya tapi nggak manis gitu. Padahal ini namanya golden melon juga gitu. Ya akhirnya sama anak-anak mahasiswa ITB yang ada di pesantren ini dibersihin lalu mau bukan direlokasi, mau ditanam kembali dengan tanaman yang lainnya, yaitu yang gampang tumbuh, salah satunya yaitu tanaman kacang panjang gitu. Alhamdulillah ya untuk kampus ITB RU mahasiswanya sudah beberapa kali panen, salah satunya yang hampir tiap bulan panen itu yaitu apa itu sayur kangkung organik ya, sayur kangkung organik yang hidup di darat. Kalau yang di darat kan kangkungnya panjang-panjang gitu sama akarnya dan beda juga sih rasanya dengan kangkung air dan cukup murah, mereka jual satu ikat itu dengan harga 5.000 padahal ini organik loh gitu. Oke, ini jambu-jambu masih saya petik, masih banyak juga di daerah bawah dan ini kalau langsung dipetik dari pohon sangat enak banget ya, nyekrek gitu. Jadi ya nggak terlalu mateng juga, nggak terlalu mentah juga, mejehna kalau Sundanya itu. Nah kayak gini nih, ini mejehna. Tapi mejehna ini dimakan sama kelelawar. Bukan mejehna malah ini terlalu mateng juga ya. Nah ini nih yang kasihan sama si jambunya. Padahal kelelawar kalau mau makan ya kenapa nggak satu biji aja, kenapa harus disisain sih? Nambah sakit hati yang nanamnya juga ya. Oke, udah netein anak bayi, lanjut dengan IHT sesi kedua dan ini anak ketiga pingin ikut. Anak ketiga tadi ada di rumah dengan anak keempat dan kelima ya. Dia pingin ikut merajuk kepada ibunya ini. Merajuk pada saya pingin ikut ke area IHT dengan kondisi lagi sakit gigi. Ya udah saya ajakin aja. Dan ternyata ketika saya ajak dia malah tidur di kelas tempat saya IHT karena dia lagi nahan sakit gigi gitu. Atau kenapa ya anak kecil ini hari-hari ini sering banget sakit gigi padahal sikat giginya rajin gitu.
mungkin perlu kontrol dulu ke dokter gigi ya, padahal disaranin juga kan tiap 6 bulan sekali, mau orang dewasa mau anak kecil disaranin untuk kontrol gigi setiap 6 bulan sekali. Ya seperti saya ini kayaknya ya, saya juga langganan sakit gigi. Konon katanya sakit gigi itu dari motong kukunya nggak bener lah, karena katanya ada silsilahnya motong kuku itu. Kalau motong kukunya benar dari kanan ke kiri, itu bisa mempengaruhi kondisi gigi kita, katanya seperti itu ya, nggak tahu lah, walau alam ya. Oke, kita lanjut dengan materi IHT selanjutnya. Ini acara IHT berlangsung sampai jam 3 sore, dari jam 7, dari jam setengah 8 pagi. Jadi otomatis kalau nggak ada coffee break ya ngebulah kepala kita disuguhi materi-materi yang kayak gini. Ya nggak apa-apa lah, walaupun cuma 1 tahun sekali, tetap harus semangat. Oke, pada sore harinya ini anak-anak lagi masih kegiatan ini ya untuk ngisi liburan. Salah satunya yang telah saya paparkan tadi diisi dengan agenda kepramukaan, dengan kegiatan kepramukaan. Dan ini yang hadir pesertanya, bukan peserta ya. Dan ini yang hadir santriwatinya perpaduan kelas 1, kelas 2 dengan kelas 4, kelas 5. Kalau di sini kelas 4 itu kelas 1 SMA ya. Jadi tinggal melanjutin. 1, 2, 3 itu SMP, 4, 5, 6 itu SMA gitu. Jadi kenapa sedikit? Karena ini anak kelas 3 SMP kan sudah dipulangkan karena dikasih libur 2 minggu untuk jatah liburan dulu. Karena kan kenaikan kelas, khusus bagi kelas 3. Jadi nanti yang tidak kudama mereka pulang, yang kudama nanti kembali ke sininya bareng dengan anak santri baru gitu. Sedangkan anak kelas 6, anak kelas 3 SMA ya, itu sudah haflah ihtitam, sudah tamat di pesantren ini. Jadi otomatis jumlah santrinya jadi berkurang, nanti bertambah lagi ketika ada santri baru. Ini anak-anak happy banget ya ikutan acara ini. Karena ya yang namanya di pesantren jarang ada musik juga lah. Sekali dikasih musik, tapi bukan buat joget-joget ya, tapi untuk senam kepramukaan atau dance semapur dance. Oke, dan ini pada jam setengah 6-an gitu, setengah 6 sore ada kedatangan tamu dari Ustadzah Sifa. Katanya ini Ustadzah Sifa mau izin untuk tidak di pesantren ini lagi karena mau ada pengabdian di pesantren selanjutnya. Ya mudah-mudahan dimanapun tempatnya, mudah-mudahan berkah, amin. Ya udah sekian dulu ya teman-teman untuk sharing kegiatan hari ini. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.